Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada. Di sini saya Ilham Ahmadi, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau akan menerangkan beberapa terkait pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan. Yang pertama yaitu ibadah, hakikat ibadah. Di mana konsep ibadah sendiri dalam Islam sangat berbeda dengan konsep dengan kepercayaan agama lain. Di mana ibadah bukan perbuatan untuk mengasingkan diri, tapi ibadah adalah tempat di mana kita mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa meninggalkan dunia. Hal ini sesuai juga dengan Quran Surah Al-Azariyat ayat 56, di mana yang artinya itu aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan juga Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, yang mana bunyinya yaitu padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan membumikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Hal ini merupakan suatu pembelajaran untuk kita semua, bahwa konsep ibadah sendiri yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan serta masih banyak ayat lain yang menjelaskan bahwasanya tujuan utama manusia diciptakan yaitu hakikatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ghairu mahdah. Di mana ibadah mahdah yaitu ibadah khusus dan juga ghairu mahdah adalah ibadah umum. Ibadah khusus yaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan akhir perinciannya itu dan tingkat cara-caranya yang tertentu. Sedangkan untuk ibadah ghairu mahdah atau umum adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin. Dan fungsi ibadah sendiri itu adalah mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya, mendidik mental dan juga menjadikan manusia sebagai ingat akan kewajibannya dan juga melatih diri untuk berdisiplin. Selain itu kita juga harus melihat dan melirik bahwa ada hikmah ibadah di balik itu, yaitu terhindar dari syirik dan juga memiliki ketakwaan, berjiwa sosial, tidak kikir, merasakan keberadaan Allah dimanapun kita berada, terkabulnya doa-doa kita, dan juga memiliki kejujuran serta berhati ikhlas dan serta banyak saudara. Baiklah jamaah rahimakumullah dimanapun berada, tanpa ibadah ini banyak macamnya, dan salah satunya yaitu adalah sholat, di mana hakikat sholat sendiri adalah salah satu rukun atau azas dasar yang menjadikan syariat dalam agama Islam. Sholat merupakan tiang agama, apalah arti rumah tanpa tiang. Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat, yang mana sholat sendiri yaitu artinya doa, sedangkan menurut istilah yaitu sholat adalah ibadah yang dimulai dengan niat, diawali dengan bacaan takbiratul ihram, dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan juga mengikuti dari syariat Nabi Muhammad SAW. Mengapa Allah mewajibkan sholat? Kewajiban sholat sesungguhnya adalah cara Allah memberikan pertolongan kepada manusia. Namun masih banyak manusia dan juga hambanya yang merasa bahwa sholat adalah beban. Padahal sholat adalah untuk menjembatani antara kita dengan Tuhan untuk menyelesaikan masalah-masalah kita di dunia. Sholat itu ada 5 waktu, dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Untuk melaksanakan masing-masing itu telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 78, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu akan disaksikan oleh malaikat. Ayat di atas menerangkan waktu-waktu sholat dan juga telah ditetapkannya waktu-waktu sholat, di mana tujuan dan fungsi sholat sendiri yaitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesadaran dan pengendalian diri, motivasi dan terapi psikologis, memupuk rasa persamaan dan juga persatuan dan persaudaraan, mencegah perbuatan keji dan mungkar, menanamkan disiplin diri terhadap waktu, serta menolong memecahkan masalah. Begitu banyak tujuan dan fungsi sholat sendiri, tapi mengapa masih banyak hamba Allah yang meninggalkan sholat? Akhlak dalam sholat itu ada 3. Jujur, menjaga kesucian, menepati janji, dan disiplin waktu. Hal ini merupakan suatu hal yang baik untuk kita sebagai seorang muslim. Hukum meninggalkan sholat sendiri yaitu merupakan dosa besar, di mana dalam Al-Quran orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat hukumnya dosa. Bahkan ada ulama yang menghukumnya dengan kafir. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Ashabus Sunan kecuali An-Nasai. Dalam hadis ini pun kita juga dapat melihat bahwa kewajiban sholat telah diterangkan.
Dan salah satu ibadah lainnya yaitu yang wajib kita tekuni sebagai seorang muslim, yaitu adalah puasa. Dimana hakikat puasa yaitu disyariatkan bukanlah sekedar menahan diri makan dan minum, namun hakikatnya adalah puasa yang meliputi dimensi sekaligus lahir maupun batin. Para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu telah menjelaskan tentang hakikat puasa yang memiliki dua dimensi sekaligus. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Yang pertama merupakan rukun Islam, yang kedua merupakan perintah Allah, tolak ukur keimanan, dan bulan penuh ampunan. Masih banyak lagi keunggulan lainnya seperti dibukakan pintu surga, dijauhkan dari neraka, dan juga bulan penuh berkah, bulan bersejarah, malam Lailatul Qadar, pahala yang berlipat ganda, membuat tubuh sehat, lebih segar, dan menjauhkan diri dari maksiat. Begitu banyak keunggulan dari bulan puasa. Hal itulah yang menjadikan mengapa Allah mewajibkan puasa. Ibadah lainnya yang tak kalah penting dan juga termasuk dalam rukun Islam yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Haji, pengertian haji sendiri secara etimologi yaitu kata haji berasal dari bahasa Arab yang bermakna tujuan dan dapat dibaca dengan lafaz al-hajj, al-hijj. Secara syariat haji menurut istilah syar'i adalah memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Rasulullah. Di mana sejarah haji sendiri, ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Ibadah ini diajarkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau Nabi yang pertama kali diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan mengendarai onta yang kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surah Al-Hajj ayat 27. Bagaimana cara kita mencapai haji yang mabrur? Bila ada yang bertanya bagaimana kriteria haji mabrur, yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba, yang ketiga harta untuk berangkat hajinya adalah harta yang halal, yang keempat menjauhi segala kemaksiatan, dan yang kebid'ah dan penyimpangan. Ibadah tidak hanya seputar itu saja, namun ada lagi ibadah maliyah. Pengertian ibadah maliyah sendiri yaitu yang dimaksud dengan ibadah maliyah adalah ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta benda. Misalnya haji, umrah, zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, kurban, dan akikah, al-hadiyu, dan lain-lain. Di mana macam ibadah maliyah yaitu ibadah maliyah dapat dibagikan dalam beberapa bentuk. Di antaranya ibadah yang bercampur dengan maliyahnya seperti haji dan umroh. Kedua bentuk ibadah ini memerlukan pengorbanan biaya yang besar, dan juga tanpa biaya tersebut ibadah ini hampir tidak bisa dilaksanakan. Urgensi ibadah maliyah yaitu membersihkan harta dari kekotoran, kebakilan, keserakahan, kekejaman, dan kezoliman terhadap kaum fakir miskin. Berfungsi ekonomi, membantu makanan bagi yang miskin atau yang memerlukan. Memiliki fungsi sosial untuk memberikan zakat kepada fakir miskin, bisa menjaga keseimbangan hidup dan kesenjangan, menghindari ketidakadilan sosial. Dan juga masih banyak lagi ketentuan dan juga urgensi dari ibadah maliyah. Selanjutnya ibadah-ibadah tadi tidak terlepas dari akhlak, yang dimana akhlak berasal dari kata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, ya ini akhlak, bentuk jamak dari kata huluk atau al-huluk yang secara etimologis bersangkutan dengan cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna. Antara lain berarti budi pekerti, perangai, dan juga tingkah laku atau tabiat. Dimana dalam keputusasaan akhlak diartikan juga sikap yang melahirkan perbuatan, perilaku, tingkah laku, mungkin baik, mungkin buruk, seperti telah disebut di atas. Perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral jelas tidak ada kalau dituliskan juga di antaranya dalam uraian ini. Budi pekerti adalah kata majemuk, kesadaran yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang budi pekerti adalah kesadaran batin, sedangkan dalam bahasa Indonesia berarti kelakuan. Sumber-sumber akhlak dalam Islam itu ada dua. Akhlak orang muslim bersumber dari Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang sahih, di mana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para sahabat, para tabi'in, dan para pewaris akhlak yang berlandaskan kepada syariat Islam dari hal-hal yang berupa adat dan tradisi serta akhlak yang berlaku. Tujuan Islam adalah membentuk seseorang menjadi saleh, dan hal tersebut menyebabkan perlunya pendidikan akhlak baik bagi seseorang supaya menjadi saleh yang senantiasa menghiasi seluruh perbuatannya. Akhlak
juga merupakan suatu hal yang harus kita miliki sebagai seorang muslim. Dalam Al-Quran Al-Karim merupakan sumber pertama bagi akhlak. Ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan hal demikian banyak sekali. Di antaranya Quran Surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan dalam hadis juga merupakan sumber dari ajaran syariat. Hadis adalah segala ucapan dan juga perbuatan dan ketetapan Rasulullah. Hadis merupakan sumber yang kedua bagi akhlak dengan dalil Al-Quran dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan yang dilarangnya maka jauhilah. Tinggalkan dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukum.